Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mas Udi Santosa. Kali ini kita akan membahas sekilas tentang wakaf. Wakaf berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf perlu dilandasi dengan hukum. Ini untuk mengantisipasi di kemudian hari apabila di kemudian hari misalnya contohnya apabila wakif akan mewakafkan tanah dan tanah itu masih ada ahli warisnya, di kemudian hari apabila ahli waris tersebut di sini akan menggugat tanah wakaf, itu bisa tanah wakaf tersebut bisa kuat posisinya, dalam arti tidak bisa digugat oleh ahli waris yang bersangkutan. Kemudian wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. Yang pertama adalah wakif, kemudian ada nadhir, kemudian dilaksanakan dengan ikrar wakaf, dan di situ harus ada harta benda wakaf. Kemudian untuk peruntukan harta benda wakaf tersebut juga harus jelas dan ditentukan jangka waktu berapa lama itu wakaf akan berjalan. Mari kita bahas satu-satu tentang unsur-unsur wakaf yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah wakif. Apa wakif itu? Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Yaitu wakif bisa perseorangan atau bisa lembaga. Kemudian masuk ke ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Di sini sudah jelas bahwa apabila kita akan mewakafkan benda atau sesuatu atau dalam bentuk uang atau dalam bentuk tanah dan sebagainya, itu sebagai wakif harus ada pernyataan yaitu namanya ikrar wakaf atau akad, bisa disebut dengan akad juga, yang diucapkan secara lisan atau tulisan yang ditujukan kepada nadhir. Nadhir dalam hal ini adalah pihak yang menerima harta wakaf. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang nadhir. Nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini nadhir harus menjaga keutuhan dari harta benda wakaf dan sehingga tidak mengurangi sedikit pun benda yang diwakafkan dari wakif.
dan harus dikelola secara betul-betul agar bisa diambil manfaatnya. Kemudian selanjutnya adalah harta benda wakaf. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda bisa berwujud benda, bisa juga benda bergerak atau benda tidak bergerak, bisa juga berwujud uang. Nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut. Kemudian apabila kita akan berwakaf, tentunya harus jelas peruntukan harta benda wakaf tersebut. Bagaimana peruntukan harta benda wakaf menurut undang-undang? Yaitu tidak semata-mata harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu sangat memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah. Kemudian untuk mengelola wakaf tentunya ada jangka waktu yang sudah ditentukan. Jangka waktu di sini berdasarkan batasan waktunya terdapat dua jenis wakaf, yaitu wakaf selamanya dan wakaf dengan jangka waktu tertentu atau disebut juga wakaf sementara. Jadi apabila pengelolaan wakaf sudah mencapai batas waktunya, maka benda wakaf tersebut atau harta wakaf tersebut bisa dikembalikan lagi kepada wakif secara utuh. Kemudian kenapa kita harus wakaf? Ternyata manfaat wakaf itu sangat banyak ya. Salah satu manfaat utama dari berwakaf adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amal baik yang diwakafkan akan terus mengalirkan pahala bahkan setelah pemilik asalnya meninggal dunia. Sebagai amal jariah, wakaf akan terus memberikan manfaat bagi pemberi wakaf dan juga bagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Itu adalah sebagian manfaat, salah satu manfaat dari wakaf. Tentunya manfaat wakaf yang lain lebih banyak, ada akan lebih banyak manfaatnya, dan maksudnya tidak hanya yang kita dengarkan tadi, yang saya baca tadi, yang saya sebutkan tadi. Tentunya lebih banyak lagi manfaat wakaf yang lainnya. Mungkin untuk sementara saya cukupkan sekilas tentang wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Untuk penjelasan yang lain lebih lanjut nanti kita bahas dalam waktu dan tempat kita agendakan di waktu selanjutnya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.